Yunani tak pernah disangka akan menjadi juara Euro di tahun 2004 karena mereka tak pernah punya prestasi untuk menjadi tim yang bisa diunggulkan. Apalagi dengan turnamen yang dipenuhi raksasa sepak bola benua biru seperti Inggris, Italia, Jerman, dan Belanda. Sejak awal target Yunani sangat sederhana, cukup menang satu pertandingan. Apalagi berdasarkan undian, mereka harus berada di grup neraka di antara timnas penuh bintang seperti Portugal, Spanyol, dan Rusia. Namun, keajaiban terjadi. Yunani berhasil menjuarai turnamen dan membawa pulang trofi Euro pertama dan satu-satunya milik mereka. Mari kita simak bagaimana skuad timnas Yunani berhasil melawan semua kemustahilan dan menjadikan punggawa mereka sebagai 11 dewa Yunani modern. Putus asa karena rekor prestasi sepak bola mereka selalu menyedihkan. Di tahun 2001, Asosiasi Sepak Bola Yunani menyerahkan tanggung jawab tim nasional yang memiliki kinerja buruk kepada seorang pelatih veteran Jerman yang terkenal sebagai ahli taktik yang cerdas dan seorang disipliner yang keras. Dia adalah Otto Rehhagel. Sebelum melatih Yunani, Rehhagel sendiri sudah menghabiskan waktu 14 tahun di Werder Bremen dengan memenangi 2 trofi. Kemudian perjalanan karir melatihnya berlanjut ke Bayern Munchen dan Kaiserslautern. Saat masih menjadi pemain, Rehhagel terkenal dengan reputasinya sebagai pemain bertahan yang sangat keras. Pelatih asal Jerman itu membuat perubahan baik dalam skuadnya, memperkenalkan pemain baru yang sesuai dengan sistemnya, dan mencoret pemain yang tidak layak. Dia pun membangun kekompakan dan semangat juang yang sebelumnya sudah hilang dalam tim. Hal pertama yang Rehhagel ajarkan kepada kami adalah tim nasional harus didahulukan di atas kepentingan yang lain, ujar salah satu pemain yang bernama Visas. Sepak bola Yunani sangat politis, sehingga sangat sulit untuk menghilangkan permusuhan antar suku dan menyatukan visi timnas. Rehhagel menyatukan kami menjadi sebuah keluarga. Lanjutnya, skuad bukan lagi tim nasional dengan puluhan pemain yang hanya melihat perbedaan. Kami dibuatnya menjadi sangat dekat sampai kami bersedia mengorbankan segalanya untuk satu sama lain. Turnamen Euro 2004 saat itu diadakan di Portugal untuk pertama kalinya. Tentu, banyak yang memprediksi bahwa Portugal yang saat itu dilatih oleh Luis Felipe Solari akan tampil sebagai yang terbaik. Selain karena rasa percaya diri tim akan meningkat saat menjadi tuan rumah, didukung pula dengan komposisi pemain Portugal yang kala itu diperkuat pemain-pemain bintang seperti Luis Figo, Rui Costa, Simão, Cristiano Ronaldo, dan beberapa pemain bintang lainnya. Di pertandingan fase grup, setelah menang atas Portugal, Sartas sangat ingat, tidak ada seorang pun di skuad Rehhagel yang tidur pada malam setelah pertandingan pembukaan di turnamen. Para pemain dengan tubuh yang masih berdenyut dengan adrenalin menonton berulang kali cuplikan kemenangan 2-1 mereka atas Portugal, sambil mendengarkan komentar dari stasiun radio nasional Yunani yang membuat mereka merinding. Namun, perjalanan mereka tidak semudah yang bisa dibayangkan, karena selanjutnya mereka hanya sanggup imbang melawan timnas Spanyol dengan skor 1-1 dan kalah dari Rusia dengan skor 1-2. Namun, Yunani berhasil melaju ke babak berikutnya dengan modal 4 poin. Di perempat final, Yunani menghadapi juara bertahan Perancis. Perancis sangat difavoritkan untuk mengalahkan Yunani kala itu. Tapi gol sundulan dari Angelos Charisteas cukup untuk mengalahkan juara Piala Eropa pada tahun 2000 itu dengan skor 1-0. Yunani bertemu tim Republik Ceko di semifinal. Ceko disebut-sebut sebagai kuda hitam yang akan memenangkan turnamen. Ceko dengan serangan yang dinamis dan pemain seperti Milan Baros, Jan Koller, Pavel Nedved, Peter Cech, dan pemain hebat lainnya membuat mereka menjadi satu-satunya tim di Euro 2004 yang memenangkan semua pertandingan di grup mereka. Ceko juga mengalahkan Belanda dan Jerman di babak penyisihan. Yunani sekali lagi menampilkan benteng pertahanan yang kokoh untuk membawa permainan ke perpanjangan waktu. Kebuntuan akhirnya terpecahkan pada menit ke-110 setelah Traianos Delas mencetak gol melalui sepak pojok yang dilakukan Vasilios Sartas. Beberapa hari sebelum final, pasukan Yunani
mengumpulkan beberapa kursi di kamp pelatihan mereka dan duduk bersama untuk pertemuan tim. Sekalipun mencoba akrab seperti sebuah keluarga, tim itu bukannya tanpa konflik. Dua pemain inti, Antonios Nikopolidis dan Konstantinos Chalkias, tidak berbicara satu sama lain sejak turnamen dimulai. Gelandang Angelos Basinas juga sedang berselisih dengan Federasi Yunani mengenai pembayaran bonus. Beberapa pemain mengeluh kepada Rehagel tentang perlakuannya terhadap pemain tertentu. Mereka terutama tidak senang dengan hubungan sang pelatih yang tegang dengan bek Michalis Kapsis. Sementara Sartas kecewa karena tidak dimainkan selama babak penyisihan grup. Namun sore itu, semua itu terlupakan. Para pemain berbicara terus terang tentang apa yang telah mereka lakukan dan apa yang mungkin mereka capai sekarang. Kami mendiskusikannya dengan sangat terbuka, kata Sartas. Mereka menyampaikan satu sama lain bahwa itu adalah satu-satunya kesempatan yang mereka dapatkan untuk menulis sejarah. Mereka bertekad melakukan segalanya untuk memperoleh kemenangan. Saat itu, walaupun banyak pihak yang mengatakan bahwa mereka tak akan sampai ke final, itu bukan masalah. Mereka hanya menunjukkan apa yang terbaik dan menyelesaikan pekerjaan yang telah mereka mulai. Akhirnya pada babak final, Yunani menghadapi Portugal, sang tuan rumah. Kali ini di Estadio da Luz Benfica. 15.000 fans Yunani mulai berdatangan pada sore hari, dalam panas terik dan jersey putih mereka yang berkilauan. Para fans itu berteriak dengan penuh semangat menantang, memberi energi pada timnas Yunani kala itu. Sebuah gol dihadiahkan Angelos Charisteas dan mereka menang. Athena meledak dalam kemenangan. Kota-kota terbesar di Yunani terbakar membara karena kebahagiaan malam itu. Theo Zagorakis hanya ingat dia menari-nari seperti orang gila setelah kemenangan dengan skor 1-0. Mereka berhasil merebut trofi pertama dan satu-satunya dalam sejarah Yunani. Strategi Otto Rehhagel untuk timnas Yunani dibangun di atas pertahanan yang kokoh dan pendekatan yang hati-hati, yang menurut sebagian orang sangat membosankan. Yunani tidak memiliki pemain bintang untuk dibangun, sehingga ia harus mengeksploitasi sumber daya yang mereka miliki. Walaupun dinilai kaku dan membosankan, strategi bertahan dan menyesuaikan bentuk formasi seperti cara lawan bermain malah sangat ampuh bagi Yunani. Tentu tidak semua tim bisa mengganti pola permainan mereka dengan mudah, tapi itu perlu jika keadaan mengharuskannya. Rehhagel yakin, sebagai tim yang tidak unggul, skuad Yunani harus mampu bermain dengan menyesuaikan pola permainan lawan. Kami tidak memiliki Zidane atau Simao atau Cristiano Ronaldo. Kami hanya memiliki kerja keras, pengorbanan, dan semangat kekeluargaan, kenang Fisas di sebuah wawancara. Hal itu bisa dimengerti, dedikasi mereka sangat mengagumkan. Pada saat itu, banyak media yang menuduh permainan mereka membosankan, negatif, dan membunuh turnamen sehingga tidak asik untuk ditonton. Di halaman Guardian, David Miller berkomentar pedas. Dia menuduh orang Yunani telah mengamankan kemenangan dengan cara negatif yang tidak bermoral. Pauleta, striker Portugal, berkata, "Sangat disesalkan bahwa tim yang hanya bisa bertahan dan tak melakukan apa-apa malah berakhir sebagai juara Eropa." Visa sendiri tidak membantah kritik yang dilontarkan pada skuad mereka, tetapi dia juga tidak meminta maaf untuk itu. Pada saat itu, mereka hanya memiliki sedikit pilihan untuk menang. Yang paling penting bagi mereka adalah mereka bisa memberikan kemenangan untuk semua masyarakat Yunani. Mereka bangga bisa menjadi bagian besar dari sejarah. Sebuah slogan hebat tercetak di bus tim Yunani. Jika Yunani kuno memiliki 12 dewa, Yunani modern memiliki 11 dewa.